Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada sore hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk mau mengerjakan suruhnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian selawat beriring salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita kirimkan buat dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, materi kita sebelumnya kita sudah menguraikan ayat 13 dan 14 surat An-Nisa, di mana surat An-Nisa ayat 13 menyanjung orang-orang yang melaksanakan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Sedangkan ayat 14 ancaman Allah terhadap orang yang tidak melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya berkaitan dengan warisan. Pada sore hari ini kita lanjutkan materi kita pada ayat 176 dari surat An-Nisa, yaitu merupakan ayat terakhir di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka Qulillahu yuftikum fil kalala inimru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falahan nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Mereka minta fatwa kepada engkau. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kamu tentang kalalah. Jika seseorang meninggal dunia, tidak ada baginya anak, dan dia memiliki saudara, maka saudara perempuan mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan, dan saudara laki-laki pewarisnya jika tidak ada mempunyai anak. Maka di sini kita buat contoh. Yang pertama ini namanya amat, ya. Kemudian punya saudara kandung namanya Aisyah. Kemudian kita lihat amat ini punya harta 100 juta. Harta 100 juta ini kita anggap sudah bersih. Yang kalau kita sebut bersih artinya hutangnya sudah dibayar, wasiatnya sudah dibayar. Hutang ini baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia. Maka harta yang tinggal sebanyak 100 juta ini, ahli warisnya cuma satu, Aisyah. Maka berdasarkan ayat yang kita baca tadi, jika saudara itu perempuan, hanya berhak separuh terhadap yang ditinggalkan oleh saudaranya yang laki-laki yang ini. Maka ahli warisnya adalah Aisyah. Aisyah mendapat separuh dari 100 juta sama dengan 50 juta. Sisanya 50 juta lagi itu diserahkan ke Baitul Mal. Namun di kalangan ulama fikih ada yang katakan atau diratkan kepada Aisyah. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Pertama diserahkan ke Baitul Mal, yang kedua diratkan kepada Aisyah. Uraian kita berdasarkan ayat sesungguhnya hanyalah kita ingin menyampaikan saudara perempuan hanya berhak separuh dari harta yang ditinggalkan. Kemudian di ujung ayat tadi, wa huwa yarisuha illam yakul laha walad, dan saudara laki-laki itu akan menjadi pewaris maka jika yang meninggal tidak mempunyai anak. Maka kita buat contoh kedua. Di sini ada amat punya saudara kandung namanya Aisyah. Aisyah ini punya harta 100 juta. Harta yang ditinggalkan oleh Aisyah sebanyak 100 juta itu ahli warisnya adalah amat. Amat ini posisinya asobah.
Ini yang disebut wa huwa yarisuha illam yakul laha walad itu. Jadi artinya dia asobah. Yang disebut dengan asobah dalam mewaris itu adalah menghabiskan seluruh sisa harta. Jadi berapapun besarnya harta yang ada di sini, itu semuanya akan habis oleh si amat karena dia posisinya wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Inilah yang sempat kita uraikan, dan kalau kita lihat posisi saudara kandung ini itu tidak berbeda dengan posisi anak kandung. Jadi dalam posisi seseorang meninggal dunia, tidak ada ayah, tidak ada anak kandung, maka saudara kandung menempati sama dengan saudara kandung. Kemarin juga sudah kita uraikan, anak kandung kalau sendiri dapat setengah, kalau dua atau lebih dapat 2/3, sedangkan yang laki-laki itu akan menghabiskan seluruh harta. Saya kira ini yang sempat kita uraikan pada bagian ini. Lebih dan kurang diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.